Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Kita semua akan mengalami kematian. Umur kita akan berakhir. Kemanapun kita pergi, kematian akan menghampiri. Kemanapun kita sembunyi, tak akan bisa lari dari yang namanya mati. Kalau memang waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kematian kita terjadi, kita tidak akan bisa menghindar dari kematian. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu waktu Nabi Sulaiman sedang duduk-duduk bersama menterinya. Kemudian datanglah seorang tamu. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman. Tapi tamu ini selalu melirik kepada menterinya. Diliriknya terus. Setelah sekian lama, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menteri itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapakah gerangan tamu itu?" Kemudian beliau menjawab, Nabi Sulaiman itu adalah malaikat maut. Kemudian menteri itu berkata, "Sungguh dia tadi melirik saya terus. Saya jadi takut oleh karena itu. Saya mohon kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, tolonglah saya dibawa ke tempat yang jauh." Kemudian Nabi Sulaiman mengiyakan permintaan menteri itu dan memerintahkan kepada angin untuk membawa menteri itu ke tempat yang jauh sekali dari tempat tinggalnya. Kemudian keesokan harinya datang lagi tamu itu kepada Nabi Sulaiman, yang tidak lain adalah malaikat maut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat maut, mengapa engkau kemarin selalu melirik dan melotot terus kepada menteri saya?" Malaikat maut menjawab, "Saya setelah zuhur diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa menteri itu. Akan tetapi di waktu duha ia berada di hadapanmu, Nabi Sulaiman. Dan ketika setelah zuhur saya datangi menteri itu, ternyata dia sudah berada di tempat yang amat jauh dari tempat tinggalnya. Akan tetapi saya harus tetap menjalankan perintah Allah dengan mencabut nyawa menteri itu." Inilah kematian. Kemanapun dan dimanapun kita berada, jika sudah waktunya ajal itu datang, kita tidak akan bisa lari darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan datang menjemputmu. Kemudian kalian akan dibawa kepada Tuhanmu. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini. Quran surat Jumat ayat 8. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk itulah mari kita persiapkan diri kita dengan memperbanyak berbuat amal kebajikan, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah, untuk kita bawa nanti sebagai bekal kelak di kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Kematian adalah
jembatan pemisah antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Alam barzah atau alam kubur sebagai tempat transit sementara manusia sebelum menuju alam akhirat. Sudah berapa kali kita melihat dan menyaksikan kematian dari saudara-saudara, teman-teman, tetangga, atau manusia-manusia yang lainnya. Harusnya kematian mereka itu bisa menjadi nasihat bagi kita untuk tidak sombong, tidak congkak angkuh di dunia ini, untuk tidak serakah ketika hidup, untuk tidak saling menyakiti, menzalimi orang lain, memutus tali silaturahim, menyimpan amarah dan dendam di dalam hati. Kesempatan hidup yang hanya sementara ini, mari kita gunakan untuk berbuat baik, saling menolong, saling berbagi. Jika kita ingin menikmati kebaikan, kita harus memulai dengan menabur kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus menabur kebahagiaan untuk orang lain. Jika kita ingin makmur, maka kita harus berusaha untuk memakmurkan orang lain. Itulah bekal yang baik yang bisa kita bawa nanti. Ketika seseorang mati, dikemanakan jasadnya? Semasa hidup adalah tuan dan orang yang paling berkuasa di dalam rumah. Namun saat meninggal dunia, tidak ada yang setuju bila jasad itu disimpan di rumah, walaupun hanya di garasi di belakang rumah. Ketika masih hidup, tiap malam kita duduk ngobrol bareng di ruang keluarga sambil nonton TV. Namun pada saat meninggal dunia, tak ada yang bisa menerima kita, walaupun kita hanya duduk diam di pojok terujung dari rumah kita. Ketika masih hidup, kita duduk dengan gagah di kursi direktur utama di sebuah kantor. Akan tetapi pada saat meninggal dunia, tidak ada satupun yang setuju jika kita didudukkan di kursi manapun di kantor itu. Semasa hidup, kita tidur di ranjang pribadi berbaring bersama anak-anak dan istri. Namun pada saat meninggal, seisi rumah akan keberatan jika kita dibaringkan di kamar, walaupun hanya di lantai kamar itu saja. Di saat kita menjadi jenazah, tidak ada satupun tempat yang mau menerima kita kecuali tanah. Masihkah kita berani berkata dengan sombong, "Ini milikku, aku berkuasa, aku ditakuti," dan seterusnya dan lain sebagainya? Kaum muslimin yang berbahagia, untuk itu marilah kita manfaatkan sisa hidup kita yang entah masih berapa hari lagi untuk selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, menjalankan sholat 5 waktu, bersedekah, dan menjauhi apapun yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian nantinya kita akan hidup bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.